Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah yang bisa, yang punya kemampuan, yang Allah karuniakan kemampuan bercerita ini tidak banyak. Tidak banyak. Ya. Aceh aja kami belum punya kepengurusan. Medan kami belum punya kepengurusan. Ya. Jambi kami belum punya kepengurusan. Palembang mau kami bentuk. Dan Aceh minta doa nanti dari alumni pelatihan ini yang tertarik, yang mau bergabung menjadi pasukan-pasukan dai anak-anak bersama kami, dan kami sangat bersyukur sekali. Ya. Maka tantangan ini berat sekali, ya. Karena Masya Allah, hari demi hari kami menemukan kasus-kasus. Sekitar 3 tahun yang lalu, saya menginvestigasi seorang wanita lulusan seminari Semarang. Dia Katolik. Tapi ternyata dia bercerita di bulan Ramadan dengan memakai jilbab di sekolah-sekolah Islam. Saya dapat laporan, lalu saya cari kontaknya, lulusan mana, segala apa. Saya bismillah anak intelijen, jadi insting-insting itu Bapak warisin ke saya seperti itu. Dapat datanya, salah. Ya. Jadi teman-teman, dan pertumbuhan pendongeng-pendongeng Syiah di Indonesia semakin tumbuh. Maka subhanallah, kemampuan berkisah ini luar biasa sekali. Ya. Teman-teman bisa merasakan ketika saya ke Mamuju, ya, lalu ke Tobadak, masih jauh sekali gitu masuk itu, anak-anak itu nggak pernah diceritakan gitu. Ayo semuanya, kita mendengarkan kisah tentang Nabi Muhammad. Senang banget. Sampai mereka itu nangis-nangis, nggak bolehin saya pulang. Nggak boleh pulang, nggak boleh pulang. Aduh, saya harus pulang ini. Kalau nggak pulang, tinggalan pesawat. Subhanallah, banyak anak-anak kita yang di Garut, ya, di dekat markasnya lokalisasi, yang dulu ada bencana banjir, ya. Itu anak-anak, mohon maaf, anak-anak PSK, anak-anak gali-gali itu, preman-preman gitu tuh, nangisin kami. Kami yang bersama mereka dengan kisah-kisah kami setiap sorenya, kayak gitu ke anak-anak. Tadi yang kami sedang gagas adalah taklim subuh, pejuang subuh. Jadi sudah ada di beberapa kota, kami punya gerakan pejuang subuh. Jadi anak-anak itu subuh berjamaah, lalu mendengarkan kisah kami, lalu tadabur ayat, seperti itu. Taklim maghrib sampai isya, lalu taklim tuntas kisah. Jadi kami sekarang sedang banyak punya program-program terkait dengan program kisah, dan saya berharap bahwa ada dari Aceh yang ambil bagian untuk anak-anak. Ya, saya senang juga kemarin di Masjid Oman itu, Masya Allah, anak-anaknya, suara anak-anak itu kedengeran. Ayo, aku kejar, nggak ketemu, gitu. Senang banget. Di masjid ada kayak gitu. Di beberapa tempat nggak dibolehin anak-anak bermain-main kayak gitu. Tapi di Aceh rata-rata, Masya Allah ya, nggak ada kan masjid Aceh yang nggak bolehkan anak-anak main-main di masjid gitu, atau gimana? Di mana Aceh? Daerah lain nggak boleh. Ada juga ribut aja, sana nggak usah ribut, sana jangan ke masjid. Ternyata ketika saya keliling-keliling banyak yang kayak gini, ya. Maka bisa kita bayangkan kalau anak-anak kita nggak kita himpun ke masjid, nggak kita bikin program-program yang menyenangkan mereka, lalu menanamkan pesan-pesan yang mengakar ke mereka melalui kisah. Mau yang siapa yang mau kita andalkan? Saya bersama teman-teman UMS, Dr. Nisa namanya, itu sedang melakukan upaya, dan ini mohon maaf teman-teman, tolong didoakan. Jawa Tengah itu pensuplai suara merah terbesar di Jawa. Ya. Makanya kemarin menang itu kan mereka gitu. Maka sudah beberapa cara tokoh-tokoh itu
dakwahkan ke orang-orang dewasa, tapi doktrinnya begitu kuat. Lalu bersama kami meyakini kalau orang tuanya udah sebentar lagi mati, maka anaknya yang harus digarap. Maka anaknya yang harus diambil, dirampas, kita tarik mereka. Ya, lebih baik terpaksa masuk ke surga daripada ikhlas masuk neraka. Teman-teman ikhlas masuk neraka? Enggak ya. Nah, seperti itu. Jadi bismillah, teman-teman ada yang mohon maaf, ada yang pingin betul-betul menguasain kemampuan berkisah? Antum ya? Yang akhwat nggak ada kayaknya ya? Oh, ada. Oh, paling cuma satu orang itu ya. Ada berapa orang? Mohon izin yang akhwat? Semuanya? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Teman-teman tahu apa yang dilakukan oleh istrinya Imam Hasan Al-Banna? Pernah tahu ceritanya? Pernah tahu kisahnya? Bagaimana sibuk dakwahnya Imam Hasan Al-Banna? Tapi Masya Allah, luar biasa. Ya, di antaranya dengan tadi bercerita ke anaknya, tahu perkembangan anaknya. Lalu istri Imam Hasan Al-Banna itu mengumpulkan lembar-lembar hasil belajar putranya. Lalu sebelum Imam Hasan Al-Banna bertemu dengan putranya, diserahkan hasil belajar anaknya, capaian-capaian anaknya. Kisah-kisah yang sudah disampaikan oleh ibunya ke anaknya. Masya Allah, luar biasa. Kita bisa bayangkan kalau keluarga kita hadir, ada kegiatan berkisah. Masya Allah, luar biasa, teman-teman. Ya. Maka kita bisa bayangkan kalau anak kita sendiri, di rumah kita, itu nggak ada kegiatan berkisah. Bisa kita bayangkan, kayak kemarin saya contohkan, ditanya soal nama-nama ininya nggak ngerti. Ya, jawab sahabat yang terompah kakinya sudah terdengar di surga, jawabnya sahabat halal bihalal. Aduh, itu mahasiswa Jogja ya. Ada lagi mohon maaf, ada mahasiswa kampus besar di Jawa Barat, di Bandung. Keren kalau kuliah di situ. Kampus besar di Jakarta. Ditanya mahasiswa-mahasiswinya, nggak ngerti ternyata mereka. Terus mau ini yang mau nanti menguasain atau memimpin bangsa ini. Aduh, cukuplah kita ngelihat potret kemarin ya. Maka susah sekali jadi pemimpin, padahal kita sudah punya konsep pemimpin dari orang-orang soleh yang Masya Allah luar biasa. Kisah Khalifah Umar ya, Ibnu Khattab, teman-teman, Masya Allah ya, membawa apa yang didengar oleh kaumnya, oleh rakyatnya, dia bawa sendiri. Dia katakan, apakah engkau mau menanggung dosa? Masya Allah, luar biasa ya. Nah, ini teman-teman menjadi tanggung jawab kita. Maka saya mohon izin, Allah menyaksikan kita, Allah melihat kesungguhan kita. Tolong yang belum punya istri, ya, cari istri yang bisa berkisah. Ya, jangan mau kalau ada akhwat yang suka gitu lalu mengajak nikah, tanyakan, kamu bisa berkisah enggak? Kasihan anak-anak kita. Kasihan anak-anak antum. Yang ikhwan juga sama, yang akhwat juga sama. Kalau ada ikhwan yang ngelamar, tanya, antum bisa, akhi bisa berkisah enggak? Enggak, sorry. Hatiku tertutup untuk ikhwan yang enggak bisa berkisah. Gitu. Iya. Maka Masya Allah ya, anak-anak kita akan rindu kita. Yang dirindukan adalah kebersamaan kita untuk anak-anak kita. Allahu Akbar. Ya. Kita nggak akan lama tinggal di bumi ini. Kampung halaman kita adalah surga. Ya. Maka ayo, jadikan keluarga kita keluarga yang punya kegiatan berkisah. Siap? Untuk Allah? Untuk Allah? Yang terbaik, ya. Untuk Allah? Untuk Allah? Ya, oke. Sekarang mohon izin sebelum kita kembalikan ke akhwat yang kita janjikan hadiah buku dari saya, nanti akan saya coba tanda tanganin, ya. Langsung dari penulisnya seperti itu.
saya ingin memberikan kesempatan dari teman-teman membaca tadi, sudah masuk belum arah konsep buku yang sedang saya kembangkan? Dan saya menunggu nih teman-teman yang mau jadi penulis dengan judul-judul yang lain, tapi dengan konsep yang sama, ya, memudahkan anak baca, nggak usah banyak-banyak bikin ribet anak-anak, tapi kita kembangkan. Lalu syarat dengan pesan-pesan nilai, ya, seperti itu, sumbernya juga jelas seperti itu. Nah, silakan nanti bergabung, silakan nanti. Setelah ini mohon maaf, teman-teman akan saya berikan bahan-bahan, ya, bahan-bahan materi juga akan saya berikan, ya, seperti Ummu Afif sampaikan bahwa seluruh peserta yang ada itu mendapatkan materi-materi yang ada, ya, video-video tadi. Lalu teman-teman sudah punya Sirah Nabawiyah yang seperti ini? Tolong teman-teman bisa dinyalakan laptop saya, kayaknya standby ya kayaknya. Digeser aja, digeser. Oh, yang flash, tolong yang flash dibuka. Yang flash, yang itu yang ada F-nya itu. Nah, teman-teman sudah punya ini? Sudah punya ini? Sudah. Coba dipilih yang warna hijau, warna kuning itu. Nah, ini kelahiran. Iya. Nah, oke. Klik yang mikrofon atau yang kalender itu, yang kursornya diangkat. Ya, oke. Klik. Setelah menarik diri menuju sebuah bukit di wilayah Sirah Timur Mekah, Nabawiyah kaum muslimin tidak berdaya mengalami pengepungan. Pasokan makanan terhenti dan mereka pun mengalami kesulitan yang hebat. Mereka terpaksa setelah menarik diri menuju. Siapa yang mau? Ada yang mau saya kasih software ini? Mau? Emang mudah, gratisan. Oke, saya mau ngasih tapi syaratnya harus mau berkisah di rumah, di sekolah, di tempatnya. Gimana? Deal or no deal? Deal ya? Oke, Masya Allah ya, Insya Allah. Nanti ada beberapa juga, kalau teman-teman mau Bidayah wa Nihayah juga ada dalam bentuk e-book juga. Cuma kalau saya kasihkan bahan-bahan ini tapi nggak dipraktekkan kan percumis. Ya kan? Nah, teman-teman siap ya? Oke. Nah, oke, ada pertanyaan dulu sebelum teman akhwat kita melanjutkan tadi cerita tentang Nabi Adam tadi. Ada pertanyaan? Oh, kapan selesainya? Jam 4 selesainya nanti. Oh, bukan itu ya? Oh, bukan. Gimana? Astagfirullahaladzim. Husnuzon. Iya. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Next. Oh, oke, lanjut. Oke. Oh, kamu ingin dengar suara akhwat tadi? Oh, enggak juga. Oh, saya kayak baca hatimu seperti itu. Anda sudah siap? Betul, yakin? Nikah udah siap? Saya di Jogja ngajar kuliah pranikah. Jadi kalau soal ujiannya itu nggak bisa dijawab, nilainya D, nggak boleh nikah. Iya gitu. Karena apa? Nanti kasihan anaknya, ya. Kita ingin melahirkan generasi yang beda seperti itu. Maka kalau orang tuanya nggak bisa dibanggakan, rodok kasihan akhwat ya, menyesal nanti. Ya, jadi ikhwan yang harus harus menjadi kebanggaan ya. Istri kita ya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Yang akhwat ada pertanyaan dulu? Ada, silakan. Oke, waktu Anda selesai. Oh, belum ya Anda. Silakan. Pertanyaannya Ustaz, kalau saya pribadi tipenya orangnya agak moody ya. Jadi sebetulnya agak apa? Mut-mutan. Oh, muti, ya. Jadi bagaimana caranya untuk menjaga mood agar tetap stabil? Misalkan saya sudah dituju di tempat ngajar untuk menyampaikan storytelling misalkan, tapi tiba-tiba berjumpa dengan kondisi atau keadaan yang buat saya jadi bad mood gitu kan, atau ada masalah. Bukan Batman ya? Bukan.
Jadi bagaimana menjaga stabilitas mood kita agar tampilnya Stabilitas. tetap bagus seperti itu. Apalagi perempuan ya, perempuan tuh sangat ini ya, sangat berperasaan mudah. Apalagi kalau datang tamu gitu ya. Tips tetap menjaga mood agar penampilannya bagus. Gimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, bagaimana menjaga mood agar tetap selalu baik ya. Move on, bukan on. Move on tahu? Move on tahu? Apa? Bergerak, ya, berubah. Kalau on, pelengah-pelengok gitu. Nggak dong, nggak paham itu on ya. Kita harus move on ya, harus kayak gitu. Nah, Uhti, sadarilah berkisah ya, Anda berkisah, anti berkisah, itu walaupun cuma 15 menit. Nanti kalau di teori itu ada resiliensi anak, itu ada beberapa teori yang saya pakai, tapi perlu dikomparasi dengan teori-teori yang lain seperti itu, tapi sering saya pakai. Yaitu resiliensi anak untuk mendengar itu 2 kali usia dia dalam menit. Jadi kalau kita berhadapan dengan anak-anak usia 5 tahun, maka 10 menit itu udah bagus dia bisa. Ya Ustazah. Iya, aku dengar. Aku memperhatikan. Setelah 15 menit dia sudah motoriknya sudah mulai muncul, tawaf, sa'i, lempar jumroh ke temannya gitu. Iya, itu memang makanya kita juga nanti dalam prakteknya sebagai dai anak-anak tuh harus memahamin buku-buku literasi tentang psikologi, ya. Nah, Uhti, kembali tadi, sadarilah sebaik-baik motivasi untuk mengalahkan bad mood tadi itu menyandarkan semua sandaran bahwa apapun yang kita lakukan itu Allah lihat. Allah Maha melihat. Allah mengawasin, ya. Coba kayak kemarin. Kalau saya sering kalau cerita ke anak-anak 1000-an, 2000 anak, kami di PPMI udah biasa yang kayak gitu. Teman-teman bisa kebayang? Ngisi 2000 anak? Oh langsung ya. Tapi subhanallah ternyata luar biasa. Kalau ini digelutin, subhanallah Allah akan atur semua itu. Maka kebanyakan ada anak 20-30, kita mau mulai. Ayo kumpul semua, Ustazah mau bercerita. Pada lari ke sana. Ayo kumpul. Sudah hilang, moodnya sudah mulai ini. Ya, ada yang kayak gitu. Ya, anak-anak nggak mau. Iya, tadi sandarannya belum pas. Jangan salah, 15 menit kita sama anak-anak Allah memperhatikan, sungguh-sungguh kita menyampaikan, nggak usah banyak-banyak, Masya Allah. Ya, itu jadi amal jariyah, pesan kita itu tertancap ke hati anak-anak. Lalu dia amalkan, dari kecil sampai besarnya, sampai dia berkeluarga, subhanallah, cukuplah kita. Indah barzah kita, indah akhirat kita. Maka kembali lagi sandarkan kepada Allah. Kalau bad mood, astagfirullahaladzim, alhamdulillah bukan Batman. Ya. Terus ya udah ingat lagi Allah melihat. Maka kenapa bisa bad mood? Karena tadi nggak persiapan, nggak membaca-baca lagi. Aduh, bingung ya mau cerita apa ya? Tadi gimana ya? Aduh bad mood ya kayak gitu. Karena mohon maaf. Yang menghalangi Anda untuk tidak berkisah, bad mood berkisah, itu adalah iblis. Iblis. Setan yang membuat Anda, karena apa? Kisah itu luar biasa, ya. Setan pun takut. Paling takut apa? Kalau kita berkisah tentang setan. Iya enggak? Tersinggung dia. Iya. Anak-anak, kalian harus berani dengan setan, dengan iblis. Dia adalah musuh yang nyata dan bisa dan mudah dikalahkan. Setan dengar nggak itu? Kita lagi dibicarakan, gitu.
Nah, teman-teman, ayo terus menyandarkan diri kepada Allah. Nah, saat anak-anak pun kita mau cerita itu, kalau kau sayang Allah bilang Allah, kalau kau cinta Allah sebut Allah, kalau kau sayang Allah, kalau kau love Allah. Tangan kita seperti cinta. Kalau kau love Allah bilang Allah. Yuk bareng-bareng, Allah, I love you, full. Sungguh-sungguh. Nggak boleh menyampaikannya dengan maksud untuk anak tertawa segala apa, nggak boleh. Ya, maka Masya Allah, Allah lihat kita. Siapa yang mencintakan hamba-hambanya kepadanya, Masya Allah, luar biasa. Ya. Lalu kita tanya, siapa yang sayang sama Allah? Teman-teman, Bang Ari mau tanya, Allah itu lihat apa enggak? 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 Dengar apa enggak? Siapa yang duduknya sungguh-sungguh Allah lihat. Yang bersandar kepada selain Allah, itu Allah tahu. Termasuk bersandar di kursi itu juga. Yaitu bersandar bukan kepada Allah, kepada kursi. Allah tahu kok yang bersandar di kursi itu, Allah tahu. Tuh udah mulai gerak-gerak. Iya. Nah, kayak gitu tuh Masya Allah menyandarkan kita kepada Allah. Jadi anak-anak tuh diam karena Allah. Allah lihat, nah. Siapa yang memperhatikan? Yang ngantuk, itu Allah tahu. Yang sekarang ngantuk, itu Allah tahu. Di pojok sana itu yang akhwat. Allah tahu. Siapa yang gak sungguh-sungguh juga Allah tahu. Tuh, kayak gitu Masya Allah. Allah. Malaikat. Nah, jangan main-main, nak. Kamu sedang berada di majelis yang banyak malaikat, nak. Namamu dibicarakan oleh malaikat-malaikat, nak. Kayak gitu. Ya, kondisikan dulu, tanamkan ihsannya, Masya Allah luar biasa, baru mulai. Dan gak usah lama-lama. Besok lagi terus sampai betul-betul dia tuh, dan subhanallah ya, tadi aja kemarin saja kita belajar, kita susah kan melupakan dongeng kancil nyolong timun? Betul nggak? Bisa hilang? Dongeng, kamu kan ada di kepalaku, kamu hilang ya? Masih ada ya? Sebentar, kamu hilang lagi ya? Masih ada ya? Nggak bisa hilang. Karena pengaruh cerita itu luar biasa, ya. Dekat. Nah, jadi ukti, semoga nanti semuanya harus selalu, ya. Makanya berkisah itu, kalau Ustadz Budi Asari, teman-teman Kutab Al-Fatih, ya, teman-teman Lentera Siroh Anak, ya, di Depok sana juga menerapkan kisah dalam Kutab seperti itu. Maka sebelum berkisah malam harinya, seorang guru itu harus qiyamul lail. Jadi ada qaulan balighan. Ada perkataan yang berat ketika ngomong. Ya, ada qaulan kariman. Ada perkataan yang mulia yang muncul dari kita. Maka Masya Allah ya. Nah itu nanti untuk level nantinya kita akan belajar itu. Di PPMI nanti insya Allah kita akan terus ada latihannya. Ada pelatihan dasar. Pelatihan nanti teman-teman juga tadi lihat. Ada yang nanti pakai media. Ya, pakai apa-apa insya Allah. Ada tadi mungkin teman-teman lihat Kak Kempo itu ketua 1, dia dosen seni rupa UNES yang terbang itu. Gitu ya. Itu ya biar ini aja seperti itu ya. Nah, itu dia berceritanya pakai gambar. Pakai gambar dan banyak nanti yang bisa kita kembangkan di dunia berkisah. Termasuk kami sedang mengembangkan berkisah dengan sosiodrama. Ada lightingnya. Kayak di bioskop gitu, terus kita berkisah, perannya banyak. Kemarin barusan kami memerankan kisah Ashabul Ukhdud. Saya kebagian yang rahib, yang orang alim itu, ya. Terus
Pasukan-pasukannya itu kita ambil dari teman-teman yang bisa silat, salto-salto, wah, masya Allah. Tapi ketika kita testimoni, masuk ternyata pesan akidahnya. Pesan dari Ashabul Ukhdud itu ada di surat apa? Ashabul Ukhdud Al-Buruj. Betul sekali ya. Nah itu. Oke, sudah nggak sabar antum ya yang tadi ingin mendengarkan akhwat tadi melanjutkan? Iya, antum. Jujurlah padaku gitu ya. Oke, silakan nanti ya. Tafadhol, silakan. Tolong mic-nya masih ada? Oke, siap. Yuk kita dengarkan. Anak-anak, insya Allah hari ini Ibu akan bercerita tentang kisah Nabi Adam. Dengarkan baik-baik ya. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tingginya 60 hasta. Sedangkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Allah Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya dan iblis dari api. Mereka semua diciptakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam diciptakan tekun dan cerdas. Malaikat dan iblis diperintahkan untuk sujud kepadanya. Iblis tidak suka dan tidak mau hormat. Aku lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api. Sedangkan Adam dari tanah. Allah Ta'ala tidak suka pada makhluknya yang suka mengejek dan sombong. Maka iblis dikeluarkan dari surga. Gara-gara Adam, aku dikeluarkan. Aku akan menggoda dan menjadi musuh Adam dan anak cucunya. Setiap pagi Gimana? Setiap pagi Masya Allah. Yes. Ayam lagi belajar ngomong. anak ayam. Terus. Siang dan malam. Oke. Dari depan, belakang, dan samping, iblis tidak berhenti menggoda manusia. Nabi Adam alaihissalam lalai dan tergoda. Terus? Ia mendekati, dan memakan buah dari pohon yang dilarang Allah. Oh, Masya Allah. Enak sekali. Masya Allah. Allah Ta'ala ingin Adam alaihissalam berubah, mengakui kesalahannya, serta bertaubat kepada Allah Ta'ala. Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan ke bumi. Adam alaihissalam mengakui kesalahannya dan sangat menyesal. Selama ratusan tahun
tahun mohon ampunan dan berdoa pada Allah Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan penuh harap dan cemas, Allah menerima setiap doa hamba yang mohon ampun dan bertobat. Adam alaihissalam pun diberi Hawa dipertemukan dengan salah. Diberi Hawa, dipertemukan Hawa, diberi hadiah. Salah teks. Ya, nggak apa-apa. Dia maafkan ya. Ulangin. Adam alaihissalam pun diberi hadiah. Cling. Dipertemukan dengan Hawa. Masya Allah. Terus yang akhir. Akhirnya habis. Oh, enggak dibacakan. Nah, anak-anak. Gitu. Yang pesannya. Tadi sudah mendengar kisah apa? Nabi Adam. Nah, anak Islam, coba. Alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengarkan cerita apa? Nabi Adam. Masya Allah. Siapakah Nabi Adam itu? Nabi Adam. Ya, baik anak-anak, ibu ingin mengambil ibrah dari sini. Iya. Ketika kita melihat tadi anak-anak, ada setan, ada iblis maksud saya. Iya. Iblis yang menggoda-goda Nabi Adam untuk makan buah khuldi. Kemudian, oh gini ya. Iya. Salah Ustaz, apa? Iya, tidak apa-apa. Di tip X. Anak-anak, Adam itu diciptakan lebih dan kurangnya itu 80 hasta. 60. Oh, 60. Salah tak Ustaz? Iya. Iya, dimaafkan terus ya, karena salah terus kayak. Anak Islam harus rajin belajar dan senang menerima nasihat. Oke. Pesan yang ketiga, anak Islam tidak boleh mengejek teman. Kalau ngecek. Bagaimana cara mengejek? Itu tidak diperbolehkan. Siapa yang mengejek? Itu tidak diperbolehkan. Ya. Dan tidak juga boleh sombong. Ana khairun min. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Karena iblis itu sombong. Somse itu sombong sekali. Ya. Terus? Oke. Cukup? Alhamdulillah. Takbir. Alhamdulillah. Ukti, nih sudah punya buku seri berapa? Seri 3. Oke. Ukti mendapatkan hadiah dari saya jilid 2, seri kedua ya. Ini ada tanda tangan sama pesan dari saya. Lihat. Masya Allah. Ya, oke, tabarakallah. Oke. Tolong teman-teman panitia bisa diantar pakai ekspedisi.